Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ragam Kimia. Pada video kali ini saya akan mengulas kembali tentang EDTA atau yang memiliki singkatan dalam bahasa Inggris, yaitu ethylene diamin tetraacetic acid, atau istilah dalam bahasa Indonesianya kita kenal dengan asam etilen diamin tetraasetat. Jadi ada kata-kata asam asetat. Jadi EDTA itu termasuk turunan dari asam asetat atau kita kenal sebagai asam cuka atau cuka yang biasa kita pergunakan sehari-hari untuk memasak di dapur. Jadi EDTA berbentuk serbuk seperti ini di pasaran. Jadi banyak sekali macam-macam serbuk. Kalau tidak diberi nama kita tak tahu itu jenis bahan kimia apa, karena memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi jangan salah pada teman-teman, bila membeli EDTA setidaknya ditanyakan dulu ke toko bahan kimianya itu bahan kimia apa. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali tentang EDTA karena banyak teman-teman ini yang masih bingung tentang EDTA, apa fungsi pengawet dari EDTA, berhubungannya dengan ion logam dan lain sebagainya. Dan ada jenis-jenis EDTA yaitu EDTA 2Na dan EDTA 4Na, apa bedanya. Di sini saya akan menjelaskan kembali berikut ini. Dalam setiap formula sabun, EDTA selalu dikatakan sebagai pengawet sabun. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pengawet sabun di sini? Bila kita tanyakan kembali kepada si pembuat formula, kadang-kadang juga tidak mengerti apa sebabnya EDTA dikatakan sebagai pengawet sabun. Orang beranggapan bahwa yang dimaksud dengan pengawet sabun adalah dia melindungi dari bakteri, karena biasanya kalau pengawet itu identik dengan makanan, jadi mencegah dari kadaluarsa, mencegah dari bakteri atau jamur yang menyebabkan kadaluarsa atau produk itu rusak, atau juga melindungi khususnya dari keenceran pada produk sabun. Apakah sebenarnya pengertian dari EDTA sebagai fungsi pengawet itu benar? Sini saya akan mencoba membahas apa yang dimaksud dengan EDTA sebagai fungsi pengawet sabun. Jadi yang perlu dipahami bahwa penggunaan EDTA selalu berkaitan dengan adanya ion logam. Jadi para ahli kimia sudah mengetahui bahwa EDTA itu adalah zat kimia yang mudah berikatan dengan ion logam. Jadi apa hubungannya pengawet dengan EDTA dan ion logam ini? Ion logam adalah ion yang banyak terdapat terutama di cairan atau di air. Kita sama-sama pahami bahwa air, apalagi air tanah, itu banyak mengandung atau melarutkan ion-ion seperti kalsium, magnesium, apalagi air tanah ya, atau air sumur atau air mata air yang berasal dari gunung, itu pasti mengawetkan logam-logam seperti kalsium, magnesium, kalium, natrium, dan lain sebagainya. Banyak sekali jenis logam yang ada di air, di dalam air. Nah, kebanyakan dari ion logam itu adalah bersifat oksidatif atau bisa mengoksidasi. Apa akibatnya dari oksidasi ini? Karena oksidasi ini biasanya akan menyebabkan perubahan pada zat kimia yang dioksidasinya. Ambil contoh, misalkan yang paling mudah adalah warna. Warna bila dioksidasi otomatis warnanya akan memudar. Belum lagi dengan zat kimia yang lain, bila teroksidasi atau bereaksi dengan ion logam itu, dia ikatannya bisa pecah dan otomatis reaksinya akan tidak terjadi atau akan rusak. Inilah yang dimaksud sebagai fungsi EDTA sebagai pengawet. Jadi fungsi pengawet EDTA itu intinya adalah EDTA akan mengikat ion logam yang ada dalam air sehingga ion logam itu tidak mengoksidasi zat-zat kimia yang kita pergunakan sebagai bahan baku sabun.
Otomatis karena EDTA mengikat ion logam itu, sabun atau bahan baku sabun yang kita pergunakan tidak bereaksi, sehingga umur sabun tersebut menjadi panjang atau awet. Inilah yang dikatakan fungsi pengawet dari EDTA. Jadi teman-teman jangan salah kaprah bahwa EDTA itu tidak memiliki sifat antibakteri. Dalam dunia farmasi atau dunia kedokteran, EDTA juga tidak pernah dipergunakan sebagai disinfektan atau antiseptik. Tetapi yang biasa dipergunakan sebagai antiseptik atau disinfektan biasanya adalah alkohol, BKC, dan lain sebagainya. Jadi EDTA ini sekali lagi tidak memiliki sifat antibakteri. Jadi sabun yang kita pakai tidak terlindungi dari bakteri atau jamur, hanya sekedar dengan penambahan EDTA. Ini mungkin menjadi catatan teman-teman sekalian apa yang dimaksud fungsi pengawet dari EDTA tersebut. Kemudian kita bahas selanjutnya bahwa di pasaran itu ada dua jenis EDTA, yaitu EDTA 2NA dan EDTA 4NA. Apa perbedaan dari kedua jenis bahan kimia ini? Jadi juga banyak yang bertanya, Pak, ini apakah kita menggunakan yang 2NA, Pak, 4NA? Jadi saya akan menjawab bahwa pada dasarnya kedua bahan kimia itu baik 2NA dan 4NA bisa dipergunakan sebagai pengawet atau pengikat ion logam pada sabun. Jadi tak ada masalah teman-teman menggunakan 2NA atau 4NA. Tetapi terdapat perbedaan di sini. Perbedaan antara 2NA dan 4NA yaitu dari sisi pH atau derajat keasamannya. Otomatis 2NA itu memiliki 2 atom natrium, sedangkan 4NA memiliki 4 atom natrium. Natrium kita ketahui bersama-sama ada termasuk golongan alkali atau golongan basa. Jadi memberikan sifat kebasaan. Jadi EDTA 4NA biasanya bersifat lebih basa, tetapi memiliki molekul EDTA yang lebih banyak dibandingkan 2NA. Jadi reaksinya sebenarnya lebih banyak menggunakan 4NA, reaksi pelindungan terhadap ion logam, karena molekul EDTA lebih banyak di situ dibandingkan 2NA. Cuma yang 4NA ini memiliki sifat kebasaan yang lebih tinggi atau pH-nya di atas 7 atau pH basa. Jadi teman-teman perlu mengecek pH akhir sabun bila menggunakan 4NA. Jadi sampai di sini teman-teman semoga bisa memahami perbedaan EDTA 2NA dan EDTA 4NA. Pada dasarnya bisa dipakai dua-duanya sebagai pengawet sabun. Yang perbedaannya hanya berkisar pada derajat keasamannya atau pH-nya. EDTA ini sekedar info atau mungkin tambahan buat teman-teman, juga banyak dipergunakan, terutama yang berhubungan dengan ion logam seperti dipergunakan pada aki atau air aki untuk melindungi logam-logam. Biasanya aki yang mempergunakan EDTA itu umurnya lebih panjang 2-3 bulan, dan ini sebenarnya orang-orang otomotif tahu bahwa penggunaan EDTA juga memperpanjang umur aki. Dan ini sekedar juga info dalam dunia analisis kimia. EDTA juga dipergunakan untuk penentuan ion logam, biasanya disebut sebagai titrasi kompleksiometri. Itu mungkin sekedar masukan saja, tambahan ilmu buat teman-teman. Biasanya EDTA dipergunakan sebagai larutan titannya atau titrasi dalam buret, kemudian penentuan ion logamnya dalam Erlenmeyer. Mungkin sedikit tambahan. Sampai di sini mungkin teman-teman sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan fungsi pengawet EDTA, perbedaan EDTA 2NA dan EDTA 4NA, terutama bila kita aplikasikan pada produk sabun. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.